Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Ngos-Ngosan, ngobrol santai bareng administrasi perkantoran. Tak kenal, maka tak sayang. Kenalin, aku Nadila Okta, mahasiswa D3 Administrasi Perkantoran Angkatan 2020 selaku host kali ini. Kali ini Ngos-Ngosan hadir bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Si cantiknya Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Dia juga merupakan finalis Duta Vokasi Universitas Airlangga 2021. Siapakah dia? Penasaran bukan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Perkantoran Unair. Nah, kali ini aku udah hadir bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Boleh dong perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Via dari Paguyuban Duta Vokasi Universitas Airlangga 2021. Halo Via. Halo Nadila. Nah, Ngos-Ngosan kali ini bakal membahas seputar tentang public speaking. Menurutnya Via sendiri, public speaking itu seperti apa sih? Kalau menurut aku, jika kita lihat dari kata per katanya ya, kan ada public dan speaking, dimana public sendiri kan masyarakat umum atau orang banyak, dan sedangkan speaking itu merupakan berbicara. Tapi pada dasarnya public speaking itu membahas tentang teknik bagaimana kita bisa berbicara di depan umum dan bagaimana kita bisa menginfluence orang-orang di sekitar kita, audiens kita agar mendengarkan kita sehingga materi apa yang kita sampaikan ke mereka itu dapat diterima oleh baik. Nah, menurutnya Via sendiri sebagai mahasiswa dan pelajar, public speaking itu penting nggak sih bagi kita? Penting dong, penting banget. Tapi permasalahannya di sini itu banyak dari teman-teman kita atau orang lain itu belum aware akan seberapa pentingnya sih public speaking itu. Padahal kan kita sebagai seorang mahasiswa itu memiliki skill public speaking itu sangat penting. Misalnya kayak gini, kita di kelas melakukan presentasi. Kan itu butuh skill public speaking untuk menyampaikan materi kita kepada dosen. Selain itu sebagai mahasiswa juga yang mengikuti organisasi atau sebagai pemimpin organisasi kan skill public speaking sendiri itu sangat penting dibutuhkan mengorasikan atau menyampaikan tujuan dari organisasi tersebut ke orang lain atau menyampaikan pendapat kita buat organisasi itu ke orang lain. Nah, begitu ya teman-teman. Ingat, public speaking itu penting buat semua orang, terutama buat mahasiswa dan pelajar. Menggarisbawahi kata-katanya Via tadi yang skill. Nah, skill dari public speaking sendiri itu ada karena kita asah atau memang sudah kita miliki sejak kecil sih sebenarnya? Berdasarkan risetku sama orang-orang di sekitarku dan beberapa hal yang aku lihat, aku mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya public speaking itu bukan merupakan sebuah bakat, tapi merupakan sebuah skill yang bisa dilatih, yang bisa diasah dan bisa dikuasai oleh siapapun gitu. Tapi satu hal yang penting dalam memulai public speaking yaitu bagaimana cara kita membangun kepercayaan diri kita dulu sebelum kita memulai public speaking. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, mumpung kita lagi ada di kampus C Universitas Airlangga, gimana kalau kita sambil jalan-jalan aja, Boleh, Via? boleh banget. Boleh nih, ayo berbicara tentang public speaking, skill public speaking. Nah, Via sendiri kan merupakan finalis Duta Vokasi Universitas Airlangga 2021 yang tentunya sekarang udah menjadi paguyuban ya. Nah, Via bisa nih kasih contoh gambaran di mana sih kita harus menerapkan public speaking itu? Seperti yang aku udah bilang sebelumnya, public speaking itu bisa dimiliki sama semua orang kan. Yang notabene-nya public speaking itu bisa digunakan sama orang manapun dan juga di mana aja kan. Misalnya kayak tadi kita sebagai mahasiswa yang mempresentasikan materi kita kepada dosen. Selain itu juga kita sebagai mahasiswa yang mengikuti suatu organisasi atau menjadi pemimpin organisasi yang mengorasikan tujuan dari organisasi kita atau hal yang umum dan juga mengorasikan ide-ide apa aja yang kita punya buat organisasi tersebut. Dan juga misalnya buat pekerja misalnya di dosen sendiri kan butuh skill public speaking tersebut buat menyampaikan materi kepada mahasiswa supaya materi yang disampaikan oleh dosen tersebut itu bisa dipahami dengan baik sama mahasiswanya gitu. Mungkin Via bisa jelasin atau sebutin nih pengalaman apa aja seputar public speaking yang udah Via dapetin sejauh ini. Pengalaman public speaking aku, misalnya waktu SMA ya, waktu itu ada orasi pemilihan
wakil ketua OSIS di SMA aku. Terus habis itu yang kedua, aku pernah jadi MC di beberapa acara di Hima. Yang ketiga sendiri di Paguyuban Duta Vokasi. Nah, kelihatannya udah cukup banyak nih pengalaman Via sendiri. Ada nggak sih tips and trick buat mengasah kemampuan public speaking kita? Kalau tips and trick dari aku sih yang paling penting, yang paling dasar ya, paling awal itu kita harus membangun kepercayaan diri yang ada di diri kita. Karena menurut aku percaya diri itu modal utama dalam kita memulai berpublic speaking gitu. Terus yang kedua yaitu pahami materi yang akan kamu sampaikan ke orang lain. Dalam memahami materi itu kita bisa menulis berupa poin-poin gitu. Kalau aku boleh saran, jangan pernah kita nulis semacam kayak kata yang lengkap gitu, kayak misalnya mau nge-MC nih ya, kayak misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, bla 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 kan. Kalau misalnya gitu, itu kan kita itu cenderung untuk menghafalkan kan, menghafal kalimat apa yang ditulis di kertas itu. Nah, waktu kita menyampaikan itu, takutnya kita bakal lupa. Dan kalaupun kita lupa, kita akan cenderung untuk mengingat kata apa yang hilang dari kalimat tersebut. Dan itu akan berakibat pada miskomunikasi yang akan kita sampaikan ke orang lain. Bahkan apa yang kita sampaikan itu nggak bisa masuk di orang tersebut gitu. Terus yang ketiga yaitu menemukan partner yang tepat. Di sini partner itu berfungsi sebagai orang yang menilai kita. Maksudnya itu dari kita menemukan partner yang tepat, partner tersebut tuh bisa memberikan sebuah feedback berupa kritik, saran, atau apapun yang membangun public speaking kita gitu. Terus yang keempat yaitu kita sering-sering latihan, practice and practice. Kan mungkin ini bakal terlihat klise ya, soalnya kan masa cuma latihan aja gitu. Tapi menurutku kalau kita sering berlatih, maka skill public speaking kita itu akan sering terasah kan, dan juga bakal berkembang dengan sendirinya gitu. Oke, cukup banyak ya tips dan trik buat teman-teman semuanya. Nah, aku mau tanya lagi nih tentang kepercayaan diri. Nah, itu berarti penting banget ya buat semuanya. Kita tuh harus percaya diri. Kunci utama dari public speaking itu adalah kunci kepercayaan diri. Iya, bener banget. Oke. Nah, itu tadi kan merupakan tips dan trik dari Via sendiri nih. Lalu biasanya kan ada seseorang yang mau berbicara di depan umum, itu penyakit utamanya adalah nervous, bener Iya, nggak sih? bener banget. Ya, nah itu gimana sih caranya Via buat ngatasin nervous itu? Ya, kalau menurutku nervous sendiri itu suatu hal yang wajar ya. Nggak bisa bohong kan kalau semua orang itu pasti pernah nervous sebelum memulai apapun kan. Nah, bagiku sendiri nervous itu merupakan suatu hal yang baik karena menurutku nervous itu sebagai apa ya, kayak buat kita berhati-hati gitu. Dengan kata lain, kalau misalnya kita memiliki rasa nervous kan berarti persiapan kita lebih baik kan sebelumnya. Kalau misalnya kita merasa nggak nervous atau merasa over PD kan bisa aja kita tidak memiliki persiapan sebelumnya. Ya itu akan mengakibatkan bumerang pada diri kita sendiri. Kalau menurut aku cara mengatasi nervous setiap orang-orang kan berbeda. Tergantung dari orang itu sendiri. Kalau dari aku misalnya, aku kalau nervous itu selalu minum air dulu gitu. Habis minum air terus aku ngeyakinin diri aku sendiri lagi, ayo ya kamu bisa. Nah, kalau dari saran aku mengatasi nervous itu yang pertama, kamu harus kenali dulu dirimu sendiri, kayak gimana sih cara kamu mengatasi nervous itu. Setelah kamu menemukan cara itu, nggak apa-apa, diterapkan aja. Misalnya kalau kita tahu, kita notice orang-orang di sekitar kita, oh orang ini lagi mengurangi nervousnya, ya udah kita biarin aja, jangan malah kayak merasa aneh sama orang tersebut kan. Itu malah bikin orang tersebut tuh merasa tidak percaya diri gitu kan. Terus selain itu, setelah kita menemukan solusi dari rasa nervous itu, yaitu yang paling penting yaitu berdoa. Mungkin kelihatannya berdoa itu suatu hal yang sepele ya dan banyak dilupakan sama orang-orang, tapi menurut aku sendiri berdoa itu suatu suatu keajaiban gitu. Kamu nggak bakal bisa menemukan sebuah keajaiban sampai kamu itu merasakan doamu itu berpengaruh pada dirimu sendiri gitu. Misalnya kalau kamu sering menghadirkan Tuhan di tiap kegiatanmu, itu bakal terasa lebih ringan gitu.
Oke, bener banget nih teman-teman. Jadi jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Bener. Lalu jangan pernah takut. Iya, pastinya. bener. Oke, nggak kerasa ternyata sudah lama kita ngobrol bareng bersama Via mengenai public speaking nih teman-teman. Sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dulu dari Via. Oke, kalau dari aku ingin berpesan buat teman-teman Fakultas Vokasi Universitas Airlangga pada khususnya bahwa jangan pernah ragu untuk memulai belajar public speaking, dan selagi kita masih muda, ya why not gitu kita mengupgrade skill yang ada di dalam diri kita. Semangat buat berproses, menjadikan diri lebih baik daripada sebelumnya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai mahasiswa wajib dan harus mengasah public speaking kita. Komunikasi yang baik berawal dari penyampaian kita yang baik pula. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Via udah Makasih mau juga. menambahkan ilmu yang baru buat kita semua. Next time boleh nih collab lagi ya. Boleh Bang. Oke, baiklah teman-teman, tak ada gading yang tak retak. Nadila dan Via undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.